Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di pertemuan 4 Cisco Intermediate sama saya Bang, tutor Cisco Inter kalian. Jadi mungkin langsung aja kita mulai untuk materi pertemuan 4 ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kita mau bahas, bisa langsung teman-teman buka aja di materi kursus. Teman-teman nanti langsung cek aja di pertemuan 4 ya. Teman-teman bisa langsung pilih di materi 4, 5, 6. Teman-teman cek aja di bagian sini gitu. Terus untuk activity teman-teman bisa cek nanti di sini ada activity 41, 42, 43 sama nanti di sini ada PDF-nya. Teman-teman bisa langsung download PDF-nya aja. Nah, teman-teman buka untuk activity Cisco for Intermediate. Di pertemuan 4 ini kita bakal bahasnya itu OSPF teman-teman. Nah, untuk pendalaman materi kita sedikit aja bahas di OSPF. Langsung kita buka aja di materi. Kita mau paham apa sih kepanjangan OSPF itu. Adapun kepanjangannya itu ada Open Shortest Path First gitu. Nah, di sini salah satu routing protokol berbasis link state. Nah, untuk gambarnya teman-teman di sini kita langsung ginting aja. Jadi di OSPF itu ada namanya backbone, AB, terus namanya itu ASBR. Nah, di bagian 3 ini untuk backbone itu adalah jalur utama, terus untuk AB itu adalah jalur yang saling terkait, terus ASBR ada jalur yang paling dituju teman-teman gitu. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke bawah. Nah, untuk terminologi SPF-nya itu ada yang pertama ada link, ada router, terus ada network, ada adjacency, terus network sheet atau database, terus ada topologi database, terus ada link state effort statement sama SPF array. Teman-teman bisa lihat sendiri apa itu masing-masing pengertiannya. Jadi kita mungkin bisa langsung lanjut aja. Nah, sini ada keuntungan salah satu SPF teman-teman. Nah, terus ada untuk konfigurasinya nanti bisa kita langsung praktekkan di materi Cisco teman-teman. Jadi gitu aja. Untuk OSPF teman-teman materinya nanti bisa langsung teman-teman lihat aja gitu masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke PDF yang udah teman-teman download. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita akan menghitung file SM dan mengkonfigurasi SPF teman-teman. Jadi untuk activity-nya teman-teman lihat di sini ada satu poin kedua, terus poin ketiga, terus sama poin keempat. Udah, nanti teman-teman kita bisa kerjain masing-masing. Terus nah sekarang kita teman-teman yang harus kita pahami untuk materinya, kita bisa langsung ke kalkulator VLSM-nya dulu, ya kan? Nah, kalau udah teman-teman ke kalkulator VLSM-nya, nah sekarang kita mau ganti untuk subnet yang kita butuhin. Nah, karena di sini untuk subnetnya itu kita cuma butuh 5 doang. Ini kita ganti dulu jadi 5 kayak gini. Kita change. Nah, jadi kita cuma butuh 5 subnet doang. Nah, untuk major networknya coba kita lihat. Nah, untuk major networknya ini di sini dikasih 192.168.148.0/23. Langsung kita copy aja teman-teman. Nah, terus langsung di copy aja major networknya. Nggak bisa. Tunggu. Copy. Paste. Nah, untuk major networknya ini. Nah, untuk masing-masing namanya ini teman-teman bisa langsung kasih aja nama kalian masing-masing. Contohnya saya Abraham. Terus yang kedua misalnya nama saya Dier gitu. Terus Spies gitu. Ya kan? Terus di sini misal saya bikin Roni. Oh, kalau enggak gini aja coba. Ini yang ini nama. Terus yang sini ini misalnya perangkat 1. Maksudnya perangkat 1. Terus perangkat 2, ya kan? Terus di sini kita bikin router 1, 2. Nah, sini kita bikin coba router karena nanti dia bakal nyambungkan antara router 1 dan 2 sama router 1 dan 3 gitu. Nah, untuk size-nya masing-masing. Untuk yang Abraham itu hostnya itu dia kita butuh 90.
Terus untuk perangkat 1 itu kita butuh 90. Terus untuk perangkat 2 itu kita hostnya itu butuh 60. Nah, untuk router 1 sama router 2 ini kita hostnya itu cuma butuh 2, sama juga yang di bawah cuma butuh 2 gitu, teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman isi semua sesuai aturan yang udah kita bikin, langsung submit aja. Nah, jadi ketika kalian tekan, nanti dia akan ngasih subnetting, perhitungan subnetting yang udah dibuat secara otomatis gitu, teman-teman. Untuk subnetting sampai di sini, habis ini kita langsung masuk ke materi Cisco untuk mempelajarin apa sih OSPF itu. Kita langsung praktik, teman-teman. Oke. Di sini kita udah masuk ke Cisco-nya. Nah, kalau teman-teman lihat ini PKT 42. Nah, untuk teman-teman bisa langsung download aja di sini di materi Cisco untuk PKT-nya. Teman-teman masuk ke Active Intermediate, baru PKT 4.2-nya baru teman-teman buka aja untuk di Cisco-nya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini apa namanya? Ada router 1, ada router 2, ada router 3, dan ini masing-masing untuk masing-masing PC-nya itu belum terkonfigurasi IP-nya, teman-teman. Nah, teman-teman kita bisa langsung buka aja untuk di setting router IP di router 1. Langsung kita buka aja untuk IP router 1. Nah, sekarang langsung kita konfigurasi aja. Pertama-tama kita enable dulu, teman-teman. Enable. Kita masuk dulu, terus kita conf kayak gini, configure terminal. Sebelum itu kita masuk dulu, kita ganti dulu hostname-nya. Jadi misalnya Abraham 1 kayak gini. Nah, jadi nanti dia bakal berbeda gitu, nanti masing-masing nama kalian bisa nentuin sama nama kalian masing-masing. Jadi kalian nanti nggak bingung untuk pada saat pergantiannya. Udah, langsung aja, teman-teman. Nah, di sini untuk settingan di IP router 1, kita coba lihat untuk di PDF-nya. Di PDF untuk IP settingan IP router 1, di situ ada 60 host. Terus ada masing-masing router 1 sama 2 sama router 1 sama 3. Dan itu masing-masing di serial. Nah, langsung kita ganti. Nah, di sini pertama-tama kita ganti dulu untuk IP address-nya. Nah, di sini langsung kita config aja. Nah, di sini langsung masuk ke integer FA kayak gini. 0/0 kayak gini. Nah, kita masuk ke fast Ethernet-nya. Terus di sini langsung kita tambahin aja IP address kayak gini. Nah, di sini untuk alamat IP-nya kita bisa lihat ke yang apa? Nah, untuk yang 60 mana? Yang host 60. Nah, IP-nya berapa? 19168.149.1 gitu. 149.1 ya, teman-teman. Langsung kita masuk. Kita masuk dulu ke Cisco-nya. Nah, IP address itu berapa? 192.168.149.1. Nah, terus untuk Untuk subnet max-nya 255.255.255.255.252 kan ya? Coba kita lihat dulu. Dia itu enggak 192. Dia masuknya 192, teman-teman. Sulit. 192 kayak gini. Oke, kalau misalnya udah, teman-teman, langsung enter aja. Ada yang salah. Kebanyakan 255. Oke, nih ya. Kita enter. Nah, udah. Kalau misalnya udah kita kasih IP, terus udah kita setting subnet max-nya, langsung no SH. Nah, dia langsung restart. Terus sekarang kita masuk ke penggantian IP untuk yang serial, teman-teman. Nah, sini langsung kita masukkan aja integer SE 0/0/0. Nah, di sini langsung kita kasih untuk IP address-nya, teman-teman. Untuk IP address. Nah, di sini untuk IP address itu kan berarti yang mana? Dia masuknya yang ini, yang router 1 2, karena hostnya dia masing-masing 2. Langsung kita masukin aja untuk IP ini, berarti dia 65. Itu, teman-teman. Langsung kita masukin aja. Untuk ini 192.168 titik berapa tadi? Titik 149.149 titik 65 kayak gini.
Udah, kalau misalnya udah teman-teman, nah langsung aja kita langsung kita masukin aja. Nah untuk subnet maxnya itu dia pakai yang 255.255.255.255.252. Oke, kalau udah langsung enter aja, baru kita no sh. Oke. Nah udah, nah sekarang kita ganti lagi yang untuk SE001 teman-teman, yang ini yang SE001. Oke, nah langsung aja teman-teman kita enter. Nah di sini untuk settingan, kita balik dulu ke sini karena kan ini kan dia udah settingan SE000. Nah sekarang kita mau nyeting untuk SE0001 token ke PC 4. Nah langsung aja kita setting. Nah sini langsung bikin aja IP address. Nah untuk IP-nya masing-masing untuk settingan IP-nya berarti kita masuk ke dalam yang untuk yang kedua, berarti dia itu routernya masuk ke yang ke PC 4. Oke. Nah yang di sini kita cek dulu, kita IP address 192.168 titik. Nah di sini kita langsung kita ganti aja teman-teman. Karena kita buka dulu kalkulatornya. Nah di sini untuk masing-masing IP-nya di sini dia make udah oke teman-teman. Nah berarti di sini kita langsung make yang 69 teman-teman. Langsung kita pakai aja, berarti 149 terus titik berapa tadi, titik 69 kayak gini. Nah baru itunya untuk subnet maxnya dia pakai yang 255.255.252 enter, baru no sh kayak gini. Nah untuk settingan di IP router 1 udah teman-teman. Nah sekarang kita coba lihat dulu sedikit untuk untuk ini, tapi ini nanti dulu, ini kita yang terakhir aja teman-teman. Ini nanti settingan config di router IP1. Sekarang kita balik lagi dulu ke ke router 2. Nah untuk di router 2 ini teman-teman, kan di sini ada itu kan settingannya cuma dua nih, ada FA00 sama SE00. Nah langsung kita setting aja. Nah yang di router 1 kita setting juga, kita enable conte ya kan. Terus di sini kita kasih hostname dulu, hostname Abraham 2 kayak gini. Nah kalau udah teman-teman ganti, nama itu lah, langsung kita ya interface FA 0/0 kayak gini. Udah, nah baru langsung kita ganti IP address. Nah untuk IP address ini dia kan ada di router 2. Coba kita lihat untuk settingan di router 2. Router 2 itu berarti ada yang 90 host sama yang 2 host. 2 host juga kan ya teman-teman. Oke, nah untuk yang 2 host ini coba kita cek lagi teman-teman. Nah ini router 2 berarti ya. Oke. Untuk yang 90 host berarti dia IP-nya itu yang 90 host. Nah dia berarti pakai yang ini, yang 148.1 gitu. Dia pakai yang di router 2 ya kan, dia pakai yang di router 2. Oke, kita langsung klik aja. IP address-nya tadi berapa, dia pakai 148.1. 148.1 kayak gini. Terus subnet max 128.255.255.255.255 titik
128. Nah, baru enter, baru no SH. Nah, ini untuk settingan yang di fase Ethernet. Sekarang kita mau nyeting di yang di integer SE serial. Nah, serialnya itu kan dia pakai yang 0/0/0 kayak gini. Ya kan? Nah, udah gitu langsung kita ganti aja untuk IP address-nya. Untuk IP address-nya serial 00 tadi berapa? Dia itu pakai yang 65. Langsung aja 192.168.149.65. Nah, untuk subnet max-nya itu 255.255.255.252. Enter. Baru kita no SH. Nah, ini untuk settingan di router 2. Nah, coba kita langsung ke router 1, router 2 udah. Nah, kita masuk ke settingan router 3. Ya kan itu nyambung ke SN00. Oke. Nah, kita cek lagi, masuk lagi ke CLL-nya. Terus kita enable conf terus kita ganti hostname-nya Abraham 3 kayak gini. Hostname Abraham 3, enter. Terus kita integer FA berapa itu tadi? FA 00 dulu ya. Yang fast Ethernet dulu kita ganti FA/0. Terus tadi untuk yang FA00 itu kita lihat dulu. Untuk di sininya di router 3. Di router 3 tadi 90 host ya kan? 90 host. Nah, berarti dia pakai yang di router 3. Nah, langsung kita cek aja teman-teman. Dia berarti pakai yang di sini. Berarti dia pakai yang 148.129. Oke. Nah, kita masuk 148.129. IP address 192.168.148.129. Nah, terus pakai untuk subnet max-nya itu dia pakai 255.128. Ya kan ya, 128 kan ya. Oh ya, 128. 128 kayak gini. Baru kita no SH lagi. Nah, fase Ethernetnya juga udah. Sekarang kita ke yang SE 0 berapa tadi ya? /00 serial ya. Oke. SE berarti 0/0/0. Baru IP address. Nah, terus sekarang kita langsung ganti aja ke router yang 13. Berarti dia pakai yang 69. Oke, dia berarti pakai yang 69. Udah, langsung kita pakai aja IP address 192.149.69 kayak gini. Untuk semuanya 255.255.255.252. Oke, baru kita no SH. Nah, kalau misalnya untuk settingannya itu udah masing-masing, sekarang langsung kita cek aja. Kita mau bikin OSPF di masing-masing routernya. Nah, kita tutup dulu. Nah, kita masuk lagi ke sini. Nah, ini biar kalian nanti paham juga. Nah, kita sekarang masuk lagi ke sini teman-teman. Nah, ke config if. Nah, sekarang kita coba buka lagi PDF-nya. Yang di sini, yang di materi. Terus kita exit dulu. Kita masuk dulu ke config. Kita keluar dari fast Ethernet dulu. Kita keluar dari sini. X. Nah, kita udah keluar nih. Kita ke config nih. Nah, terus kita masukin ke router OSPF 1. Nah, ini kan di router 1 kan ya teman-teman. Nah, kita langsung kasih aja router OSPF 1 kayak gini. Nah, untuk settingan networknya teman-teman,
harap perhatikan. Nah, di sini kan tadi kan kita udah masukin masing-masing IP-nya nih dari atas ke bawah kan. Nah, ini untuk masing-masing IP-nya langsung kita bikin untuk settingan wildcard sama backbone-nya. Langsung aja kita cek. Nah, untuk penulisannya network kayak gini. Nah, tadi untuk yang FA00 berapa? 149.1 kan ya? 192.168.149.1 kayak gini. Nah, terus di sini untuk apa tadi? Untuk wildcard-nya kita bisa sambil searching nih. Wildcard subnet max. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk wildcard ini bisa kita lihat aja ke image teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat untuk wildcard-nya ini, wildcard subnet max ini ada masing-masing nih. Nah, misalnya contohnya ini, misalnya untuk subnet max gini, kita mau pakai yang tadi kan, coba kita buka lagi ya teman-teman. Kita kan pakai router 1 kan ya. Subnet max kita tadi berapa? Subnet max kita tadi itu 252, ya kan? Kita pakai yang yang FA00 itu mana? Ini kita subnet max kita itu kan 192 kan ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi coba untuk gambarnya. 192. Berarti salah deh. Tunggu coba kita cek lagi teman-teman. Router 1 tadi berapa ya? Untuk Oke, 192.68. Nah, ini coba kita cek lagi teman-teman. Di sini nggak ada ya. Oh, ini ada nih teman-teman. Nah, ini yang 255.192. Dia itu kan untuk wildcard, kalau teman-teman perhatiin, dia itu make yang 63. Saya kurang perhatiin tadi. 255, 192. Nah, untuk wildcardnya berapa? 0063. Gitu teman-teman. Langsung kita masukin aja. Apa tadi? Tadi apa perintahnya? 1, ya kan? 19. Baru kita masukin wildcardnya. Oke. Nah, untuk wildcardnya tadi 0.0. Jadi 255 itu diganti 0 aja. 0. Tadi berapa? Untuk yang 192 itu ada 63. Begitu. Baru langsung kita bikin di sini untuk untuk areanya itu bikin aja area 0 atau backbone-nya teman-teman. Udah, langsung aja kita bikin area 0 kayak gini. Nah, ini kita copy aja. Nah, sekarang kita mau masuk yang kedua, yang serial 00, yaitu 149.69. Terus kalau 69 dari berapa teman-teman, kita lihat dulu. Tekan lagi. 69. 69. Sorry, salah maksud saya. Kan tadi kita pakai yang yang 65 ini. Yang 65 dulu. Nah, dia back subnet max-nya itu 252 maksud saya. 252 itu tadi berapa? 252 itu dia pakai yang 252. Nah, ini dia pakai yang NatMax 252. Ini 252 yang ini, yang paling atas. Berarti dia 0.0.0.3. Oke, langsung kita masukkan aja. Nah, di sini langsung kita masukin aja 0.0.0.3 area 0.
Nah, ini baru settingan yang terakhir yang buat di SE001. SE001 SE001 dia itu make yang 252 juga sama. Berarti kita ganti aja. Itu 49 atau 65. Oh, ini yang 69 ya. Berarti saya salah. Berarti ini kita ganti yang 65 aja. Pantas tuh ya. Nah, ini sama juga ya karena dia masih sama maksudnya 252 gitu. Set, enter. Udah. Nah, ini untuk settingan di router 1. Nah, ini semua akan kalian ganti di router 2 sama router 3 juga. Nah, ini bisa kalian contohin aja ya, teman-teman. Jadi nanti tinggal ditentuin aja tadi udah pakai IP berapa, terus subnet max-nya berapa. Baru nanti area wildcard-nya ditentuin kayak gini. Untuk area ini sama aja, paling yang diperhatiin subnet max-nya di belakangnya. Ini bisa kalian ganti masing-masing. Terus untuk yang terakhir, kalian kalau misalnya nanti kalian sudah ganti di router 2 sama di router 3 untuk SPF-nya, nanti kan kalau teman-teman lihat di sini ini kan agak lama kan ya. Nanti dia baru muncul setelah penggantian SPF. Nah, itu agak lama tuh nanti munculnya. Nah, itu teman-teman bisa biarin aja, ganti aja di router 1 sama router 2 sama router 3. Nah, teman-teman langsung nyesuaiin di masing-masing PC. Contohnya misalnya untuk PC 4 nih. Nah, PC 4 ini kan tadi untuk kita masuk ke desktop, AV configuration. Tadi kan kita sini make yang IP 149.1 kan ya. Berarti ini kita bisa milih 168.149.2. Di sini kita bisa pakai yang 2. Nah, tadi settingan kita di sini coba kita lihat 60. Nah, nih. Kita tadi kan pakai untuk router itu 149.1. Nah, di PC 4 ini kita pakai dia yang titik 2 karena dia untuk user. Nah, ini untuk subnet max-nya dia tadi berapa? 60. Yaitu pakai 192. Nah, untuk default gateway-nya berapa? Kita copy aja. Kita sesuaikan sama yang udah kita atur tadi, 109.1. Karena kita nggak butuh DNS server, nggak usah. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk penggantiannya juga nanti disesuaikan sama PC 1. PC 1 tadi di router 2-nya pakai berapa? Nah, di router 2-nya tadi kan kita pakai berapa tadi? Nih, 148. Nah, berarti nanti untuk di PC berapa? 148.2. Begitu juga seterusnya sampai nanti PC 2 sama PC 3 disesuaikan masing-masing sama routernya. Gitu teman-teman. Oke, gitu saja pertemuan kita hari ini cukup panjang. Jadi untuk materi hari ini Cisco Intermediate nanti jadi yang perlu kalian screenshot settingan masing-masing router satunya. Yang penting kalau harus kalian ganti hostname-nya di masing-masing router. Terus di PC-nya penggantian IP configuration-nya kayak gini. Nah, yang paling penting sih ini penggantian IP address di sini, terus sama sintak OSPF 1. Nah, nanti di sini bisa kalian bikin nih. Ini kan saya contohin hanya di router 1. Nanti kalian contohin di router 2. Sesuaikan sama IP yang kalian masukkan. Karena tadi kita mengganti penggantian IP-nya di sini ada 3, makanya network-nya ada 3. Kalau di router kan tadi cuma 2 doang kan ya. Ada FA00 sama SE00. Udah berarti nanti 2 aja networknya. Begitu juga sama yang di router 3 cuma 2 aja gitu teman-teman. Jadi yang perlu kalian screenshot ini semua yang ada di CLI, ini juga yang ada di CLI, semua di screenshot perintah OSPF-nya, baru nanti langsung diupload. Gitu aja sih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Langsung saya akhirin saja untuk pertemuan 4 hari ini teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan atau mungkin ada setelah lebaran. Kalau ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.